For much my life I wasn't faithful. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada kita bumi yang indah sebagai tempat tinggal. Namun apa yang kita lihat hari ini, hutan-hutan yang semakin digundul, perairan laut yang tercemar, dan sampah yang berserakan di mana-mana. Sebagai khalifah di bumi, apakah kita sudah menjalankan amanah dengan baik? Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang pandangan Islam terhadap lingkungan hidup. Kami akan mengajak kalian untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat realita yang terjadi dan mencari solusinya menurut ajaran Islam. Lihatlah pohon-pohon di belakang saya ini sudah berusia puluhan tahun. Bayangkan selama itu dia terus menghasilkan oksigen untuk kita, menyerap karbon dioksida yang berbahaya dan menjadi rumah bagi ribuan makhluk hidup. Subhanallah, betapa sempurnanya ciptaan Allah. Sekarang kita berada di salah satu bentuk kerusakan lingkungan, yaitu tempat penggalian batu. Dulu tempat ini dikenal hijau, rimbun akan pohon-pohon, dan juga banyak makhluk yang tinggal di dalamnya. Tapi lihat sekarang, tanahnya digali dan juga banyak bentuk kerusakan yang terjadi. Ini adalah salah satu bentuk nyata kerusakan lingkungan akibat penggalian batu yang tidak terkendali. Karena apa? Karena manusia seringkali peduli akan hasil daripada dampaknya. Proses penggalian batu seperti ini bisa kita lakukan jika kita melakukannya dengan bijak. Jika tidak, inilah yang terjadi. Pohon-pohon hilang, tanah rusak, air tercemar, dan juga polusi. Kerusakan seperti ini berdampak besar seperti tanah longsor, polusi, dan juga masyarakat di sekitar sini akan kehilangan mata pencariannya karena tanah tidak bisa lagi ditanami. Solusi yang kita dapat yaitu penanaman pohon di sekitar tambang, mengelola tambang dengan bijak, dan menjaga lingkungan seperti kita menjaga hidup kita sendiri. Allah sudah mengajarkan kita dalam surat Al-Isra ayat 37, janganlah kamu berjalan di bumi dengan sombong, karena kamu tidak akan bisa menembus bumi dan tak akan bisa mencapai gunung dalam ketinggian. Ayat ini mengajarkan kita untuk merendah hati. Bumi bukan hanya tentang warisan, tapi titipan yang harus kita jaga. I was caught in this world with a seal on my eyes. Then Allah you showed me. Lingkungan adalah bagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam sangat menekankan pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Segala perusakan terhadap alam seperti pencemaran sungai dan laut serta pembuangan limbah sembarangan. Dalam surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut sebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali di jalan yang benar. Makna ayat ini menegaskan bahwa berbagai bentuk kerusakan alam yang kita saksikan saat ini bukanlah tanpa sebab. Semuanya merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri. Allah memperlihatkan dampaknya agar manusia sadar, bertobat, dan kembali menjaga bumi sesuai fitrahnya. Dampak dari limbah plastik sangatlah buruk bagi kelestarian lingkungan. Masih banyak kita temui masyarakat yang membuang sampah sembarangan, di mana hal ini dapat mencemari lingkungan. Dalam mengurangi lingkungan limbah plastik, kita bisa memulainya dengan beberapa langkah kecil. Yang pertama, memperhatikan lingkungan sekitar dengan membuang sampah sesuai dengan kategori tempatnya. Yang kedua, mengurangi konsumsi terhadap bahan makanan dan minuman yang berbahan plastik. Yang ketiga, kita juga bisa memulai membiasakan untuk membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama meningkatkan kesadaran kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Mari kita mulai dari hal yang kecil. Menanam satu pohon adalah sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir. Bayangkan, pohon kecil ini akan tumbuh besar, memberikan oksigen untuk anak cucu kita kelak, menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang lewat.
Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang menanam pohon atau menanam tanaman, lalu burung, manusia, atau hewan memakan darinya, maka hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Satu pohon saja bisa menjadi ladang pahala yang tak putus-putus. Saudara-saudara, hutan ini adalah malam terbesar ciptaan Allah. Setiap detik dia berzikir dengan caranya sendiri. Sudah saatnya kita menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. نور الهدى وانتم